Wah, astaga. Wah, begini. Berantakan sekali dan bau. Pengap sekali. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke Bekasi untuk melihat sebuah rumah saya yang dikontrakan. Nah, ini ada sedikit masalah karena ya yang mengontrak sebelumnya ya pembayarannya agak seret ya lebih dari setahun nggak membayar, dan akhirnya saya terpaksa meminta dia baik-baik agar pindah. Ini bukan karena hal apa ya, bayangin aja hampir setahun lebih dia nggak bayar kontrakan, padahal dia bayar bulanan. Dan kalau saya melihat saya nggak terlalu baik kalau membiarkan dia setahun lebih nggak bayar gitu lagi. Dan mungkin kalau memang dia nggak sanggup ya lebih baik dia pindah dari rumah itu. Dan sekarang saya akan melihat rumah itu seperti apa kondisinya. Ini dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi rumah yang dikontrakan di Bekasi. Saya sudah tiba di perumahan ini ya. Saya tidak sengaja tidak menyebutkan nama perumahannya ya. Hanya ini dari daerah Bekasi Barat dan agak jauh dari stasiunnya, tidak terlalu jauh sebenarnya, sekitar 6 atau 7 kilo. Nah, ini rumah saya yang dikontrakan. Ini kondisinya setelah ditinggal ya oleh ngontrak. Ini kita belum lihat apa-apa ya. Kita buka ini lagi. Seperti ini ya, agak berantakan begini. Astaga. Wah, begini. Berantakan sekali dan bau. Pengap sekali ya ini. Buset, kamar seperti ini ya begini kalau rumah dikontrakin. Buset, aduh. Ya ampun. Ini saya baru masuk ya. Orangnya juga sudah ini lagi, tapi begini kondisinya parah sekali. Wow. Ini tanahnya 108, bangunannya sekitar 84 ya. Dan ini semuanya kotor semua ini. Memang rada jorok orangnya ya. Aduh. Stres juga ngebersihinnya ini. Terlalu banyak sampah dan terlalu banyak barang yang harus diberesin. Astagfirullahaladzim. Terus mau diapain ya begini? Buset. Dan kalau pemirsa nggak tahu ya, dia ini sudah setahun lebih nggak bayar. Jadi memang saya terpaksa agak keras meminta dia pindah balik baik-baik. Dan itu pun sangat susah untuk meminta dia mau pindah keluar dari rumah ini. Dan akhirnya ya mau pindah juga. Tapi ya begini kondisinya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, karena PR saya kesini adalah untuk membersihkan dan bereskan rumah-rumah ini. Dan barang-barang yang berantakan ini akan dibuang dan dibakar karena memang sudah nggak bisa lagi. Ya, seperti inilah. Ini pakai masker ya, kita mau bersihinnya ini ya, karena kotor sekali. Itu Kevin pakai masker itu. Kita lihat nih. Talinya pakai masker ya. Iya. Benar-benar ini keluarga saya sampai harus pakai masker ini karena bau banget rumahnya dan kotor banget.
Ya beginilah karena pemirsa. Kadang-kadang kalau tidak melihat, orang yang punya kontrakan juga kadang-kadang ngenes gitu lihat rumahnya rusak. Apalagi kalau yang ngontraknya nggak bertanggung jawab ya. Dan perhatikan, saya tidak menyebut siapa yang ngontrak, apalagi ya enggak. Saya menghargai lagi ya, menjaga nama baiknya. Tapi terus terang saya ngenes melihat begini, rumah saya rusak dan dia nggak bayar setahun, kondisinya begini. Terus kadang-kadang mau ngomong apa gitu ya. Ini apa namanya, rumah ini besar untuk ukurannya ya, bukan terlalu besar amat, tapi bangunannya 84, kamar 1, 2, di sana ada 3 lagi, ada dapur, kamar mandi 2, dan dia karena hanya sanggup bayar 900 sebulan, saya biarin, saya kasih, jadi bertahun-tahun ya, dari sebelum pandemi, mungkin 6 tahun, 7 tahun, hanya 900 sebulan, dan itu pun 17 tahun lebih nggak bayar gitu, yang ini hanya bayar awal-awal. Lalu saya saking lupa bahwa dia kebanyakan nggak bayar gitu ya. Jadi saya sampai lupa dia ini berapa bulan nggak bayar. Yang pasti tahun ini dia hanya bayar 2 bulan. Jadi 10 bulan nggak bayar. Tahun-tahun sebelumnya banyak. Jadi kalau saya sekitar mau hitung-hitung, udah terlalu banyak yang ini tidak dibayarkan. Dan terus terang agak-agak gimana gitu ya, kita mau ngomong kasar tapi orangnya seperti itu. Tapi mulai kondisi kayak gini, aduh kenas banget ini. Saya ngelihat rumah saya begini, aduh ya pasti ini PR banget untuk membersihkannya ini. Dan barang-barang ini sepatutnya harus dibakar, semua dikumpulkan harus dibakar. Sudah mulai pembersihan ya, kita mulai pembersihannya ini. Ini sudah agak bersihan sedikit depannya, buka berarti ini masih banyak sekali. Di dalamnya ini banyak sekali barang. Ini kita masukkan ke ini lagi, ya, karena banyak sekali. Dan sebenarnya orangnya juga kayaknya hobi numpuk sampah, jadi lumayan stres ngebersihinnya. Buat ini lagi. Dan saya juga baru dapat kabar dari tetangga bahwa yang ngontrak sebelumnya agak aneh ya. Jadi bapaknya tuh suka kencing di sini di halaman. Kencing di sini. Ini pantesan bau sekali, pesing tadi ini. Sekarang sudah agak bersih nih. Tapi tadi bau pesing banget, dan ternyata tetangga bilang bapak itu suka kencing di sini atau suka kencing di halaman ini. Aduh. Benar-benar tuh orang. Bingung kita jadinya. Ini pasti lumayan capek ngebersihinnya karena barangnya terlalu banyak. Mirsa, karena ini ada ini sampahnya terpaksa langsung kita bakar ya, supaya kita tidak ini lagi. Gitu. Jadi sampah dari rumah kontrakan itu. Ini ada ini lagi. Ini baru sebagian ya. Yang mana? Kontrak ini. Dibalik kemana? Itu dibalik. Oh enggak, kata mama itu dibiarin di situ. Ya, soalnya udah pada nyisa sekalian aja. Iyalah, bener lah, daripada ini ngumpul-ngumpulin, mending kita bakar sekalian lah. Misi dong papa aku. Oke. Ya ini bakar aja butuh perjuangan sendiri. Ini apa? Iya. Udah buang aja itu, dibakar aja. Bau juga. Bau kencing, bau apa. Ini jadi di ujung perumahan, di ujung komplek ada tempat bakaran untungnya, jadi kita bisa ini bakar sampah di sini. Ini baru sebagiannya yang kita ini lagi, masih banyak lagi sampahnya di dalamnya, terlalu banyak ini lagi. Ini baru sebagian, jadi kalau misalnya, wah ini baru setengah sampahnya pun belum terbakar semua atau belum dikeluarin semua dari rumah itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini api yang ngebakar sampah tadi ya, tuh. Ini banyak ini. Dan sekarang agak panas, jadi saya agak menjauh. Ini sebagian yang barang dibakar tadi. Sudah 1 jam lebih ya, dan yang
bisa dibersihkan baru segini. Jadi ini mungkin butuh berapa jam lagi. Ini sudah agak mendingan sih sebenarnya. Cuman ya masih belum bersih, masih jauh. Ini kondisinya begini. Masih terlalu banyak barang yang harus dibuang. Dan lumayan kita capek ya. Ini sudah azan zuhur. Barang yang masih berantakan, masih seabrek. Ya lumayan, beginilah. Jadi kalau orang kadang-kadang lihat kontrakan-kontrakan seperti apa, aduh, kalau bisa cari yang kontrak itu yang ada benernya dikit deh. Jangan kayak begini. Terus terang makan hati kita ngeliat rumah hancur, joroknya juga luar biasa. Dan ini hujan, ya sayang banget kayak ini hujan. Tapi ya kami sudah 4 jam membersihkan dan sekarang kondisinya agak berubah sedikit begini. Ya sudah agak plong ya. Tapi sayang banget, ternyata sebagiannya ini bocor dan ya, air itu menggenang. Jadi saluran air juga mampet. Aduh, ini air ya masuk bocor. Ini seperti ini tuh, jadi airnya basah, airnya menggenang. Aduh, terus ngeliat airnya gini. Sudah 4 jam membersihkannya dan masih juga belum beres ya, cuma agak mendingan aja dibanding pertama kita masuk. Jadi setelah lebih 4 jam ya, kita hampir 5 jam ngebersihin rumah ini, kondisinya seperti ini ya. Kita tinggalkan dalam kondisi seperti ini rumah kontrakannya. Dalam hati sih ya masih nyesek banget, ngenes banget kondisi rumahnya seperti ini. Dan mau diapain, kayaknya lebih ke pasrah ya, bahwa yang ngontrak kok gini amat ya. Dan semoga yang kalaupun ada lagi nanti yang ngontrak, orangnya nggak seperti ini, karena terus terang dia pasti capek ngebersihinnya. Kan nih, keramik aja sebenarnya bersih kalau misalnya lagi. Tadi kita sudah sedikit bersihkan lagi ya, seperti ini. Oke pemirsa, jadi saya akan pulang ke Jakarta. Sekian liputan kali ini dari rumah kontrakan saya yang terbengkalai gara-gara pihak pengontraknya kurang mengurusnya dan tidak bertanggung jawab dengan lagi. Oke. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Kita juga berharap bukan bahwa hal ini menjadi ya sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua lah. Kalau saya cuma ngomong sedihnya, benar-benar nyesek kondisi rumahnya seperti ini. Dan ya, mudah-mudahan apalagi harus terima juga. Tapi ini kondisinya bahwa pengontrak itu banyak yang tidak bertanggung jawab dan ini lagi ya banyak sekali. Ini contohnya sudah 1 tahun lebih nggak bayar, saya biarin. Lalu dia kabur begitu aja dengan cara yang tidak baik ya. Kalau kita mau ngomong ini lagi, dia terakhir tuh hanya bayar sebulan. Padahal tahun ini dia udah ada 12 bulan, dia hanya bayar 1 bulan. Dan ya 1 bulan, ada 2 bulan, bulan Juni dan bulan 12. Selain itu dia tidak bayar. Jadi tahun 2024 aja dia hanya membayar 2 bulan, 10 bulan tidak bayar. Tahun-tahun sebelumnya banyak kali berapa bulan tidak bayar. Dan saya mau bilang apa kalau orangnya seperti itu. Oke. Daripada berpanjang kata dan kesannya saya juga masih nggak rela, saya belajar ikhlas kok, bahwa tidak semua orang bisa kita harapkan baik begitu. Oke. Selamat jumpa lagi dengan liputan berikutnya.